Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah GBI Heart of Christ hari Minggu jam 10 pagi. Saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi mulai minggu depan, hari Minggu, kita sudah bisa beribadah secara offline lagi dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mulai dengan doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami dipertemukan walaupun secara online. Tapi kami mengucap syukur biar apa yang hamba-Mu beritakan walaupun secara online, semua yang mendengar bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang diberitakan ini Tuhan menjadi pesan-pesan Tuhan supaya mereka hidup berjaga-jaga di akhir zaman ini. Berikan hati dan telinga seperti murid dan hati seperti hamba yang mau taat dan mendengarkan firman-Mu, mau tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu mau berbicara, biarlah Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang ambil alih hamba-Mu ini, sehingga apa yang menjadi pesan-pesan kepada setiap orang yang mendengarkan bisa masuk ke dalam hati mereka, dan mereka bisa berjaga-jaga pada saat kedatangan Tuhan yang dua kali. Terima kasih Tuhan, biarlah pesan ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang detik-detik berakhirnya anugerah Tuhan, atau the countdown to the close of probation. Artinya detik-detik berakhirnya kasih karunia Tuhan atau pengampunan daripada Tuhan. Saya akan menceritakan detik-detik terakhir di mana Tuhan memberikan anugerah ke seluruh umat manusia di dunia dengan gambaran seperti cerita Nuh. Cerita Nuh ini merupakan tipologi dengan cerita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali di dunia. Saya akan mulai dengan membaca di kitab Matius 24 ayat 36 sampai 39. Ketika Yesus menceritakan tanda-tanda akan kedatangannya. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 24 ayat 36 sampai 39. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada zaman Nuh, mereka yang di luar bahtera melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak menyadari bahwa sudah ditutupnya masa anugerah dan pintu pertobatan, pengampunan. Mereka hidup berdasarkan kesenangan mereka sendiri, bahkan Nuh sudah memberikan pesan-pesan untuk mereka yang di luar bahtera untuk bertobat. Tetapi mereka menolak untuk bertobat, bahkan mereka mengolok-ngolok Nuh dan mengejek Nuh. Dianggap Nuh itu tidak waras, Nuh gila, karena Nuh berkata bahwa akan terjadi hujan, air bah yang akan melenyapkan mereka semua. Tetapi mereka tidak percaya dan mereka mengolok-olok Nuh. Juga pada saat hari anak manusia nanti datang, mereka akan hidup berdasarkan kesenangan mereka sendiri. Dan mereka akan mengabaikan Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, mereka tidak akan takut dosa lagi. Dan mereka tidak menjaga kemurnian hati mereka, dan tidak menjaga kekudusan mereka, dan mereka juga tidak berdoa lagi, dan tidak berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita lihat ayat pendukungnya di kitab Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di sini Tuhan bilang, hiduplah dengan hati yang murni dan kejarlah kekudusan. Tuhan meminta kita untuk menjaga kemurnian hati kita dan menjaga kekudusan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena kita akan bertemu Tuhan face to face pada kedatangan yang kedua kali di bumi. Dan kita dituntut untuk hidup yang kudus seperti karakter Yesus yang kudus. Mari kita lihat di Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah itu kudus. Jadi apa yang berlaku untuk Allah berlaku bagi umatnya. Tuhan menginginkan bahwa semua pengikutnya juga kudus seperti Dia kudus. Kekudusan itu mengandung pengertian, yaitu terpisah dari cara-cara dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Tidak mengadopsi cara-cara dunia yang jahat, tidak mengadopsi cara-cara dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kekudusan itu adalah sasaran kriteria pemilihan di dalam pengangkatan akan Kristus, yaitu rapture. Karena di dalam pengangkatan nanti kita akan bertemu face to face dengan Tuhan. Dan kita sadar bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bahkan orang-orang dunia pun tidak akan bisa melihat kedatangan Yesus yang 2 kali di awan-awan. Karena mereka hidupnya hatinya jahat. Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan orang yang hatinya jahat. Tuhan hanya bisa bersama-sama dengan orang yang hatinya kudus. Karena karakter Tuhan adalah kudus. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini ada pesan dari Tuhan bahwa pada saat kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kali, Tuhan menginginkan bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita semuanya kudus, tidak bercacat pada saat Dia datang. Itu akan menjadi kriteria Tuhan untuk pengangkatan nanti. Jadi kita harus memiliki kekudusan sebagai gaya hidup sehari-hari. Karena kita adalah refleksi dari gambaran Tuhan di dunia ini dalam segala tingkah laku, perbuatan, dan karakter kita. Kita sadar bahwa Tuhan sudah mengajari kita pada saat pelayanan Tuhan di bumi selama 33,5 tahun. Di bumi Tuhan melayani, mengajarin kita. Dari situ juga kita belajar tentang pelayanan Yesus, tentang cara penginjilan Yesus di dunia. Itu yang harus kita pelajari dan kita harus menjadi refleksi gambaran image dari Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Tuhan akan memberikan pertolongan lewat Roh Kudus untuk menyucikan jiwa kita dari dosa dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dan memungkinkan kita melalui kasih karunia Tuhan untuk dapat mentaati Allah sesuai firman Tuhan. Jadi selalu Tuhan berkata untuk mengejar kekudusan dengan pertolongan dari Roh Allah, pertolongan daripada Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Jadi kita harus menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita dari kecemaran atas dunia ini. Pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang baik. Pikiran kita harus diisi dengan memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, kekekalan. Kemudian roh kita harus selalu diisi dengan firman Tuhan. Dan tubuh kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan lewat tubuh kita, lewat hati kita, pikiran kita. Termasuk kita melihat gambaran-gambaran yang tidak baik, gambar porno, kemudian dari mulut kita ada caci maki, itu tidak boleh lagi. Jadi sesuatu yang baik, itu yang kita pikirkan. Sesuatu yang bermanfaat bagi orang, itu yang kita pikirkan. Itu yang kita simpan di dalam hati, dan itu yang kita lakukan. Kenapa kita harus kudus? Jadi ada alasan-alasan penting kenapa Tuhan menuntut kita untuk kudus. Yang pertama yaitu bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan face to face untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Dan yang kedua,
kita sadar karakter Tuhan Allah adalah kudus. Jadi kita harus menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Yang ketiga, panggilan Allah untuk menjadi pengikutnya. Kita harus menjadi segambar dengan Allah. Menjadi refleksi Tuhan di dunia ini. Dan yang keempat, Tuhan memberikan ganjaran kepada orang yang hidupnya kudus dan mentaati firman-Nya. Ada hadiah, ada upah di dunia maupun di surga nanti. Tuhan sudah memberikan upah, yaitu mahkota kemuliaan sudah disediakan kepada orang-orang pilihannya yang memenangkan pertandingan iman. Juga Tuhan memberikan upah, yaitu janji-janji Tuhan. Ada segitu banyak janji Tuhan yang saudara bisa baca di Alkitab. Bahwa aku akan berjanji, aku akan memberkatimu, aku akan. Itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu bisa kita klaim. Kalau kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita mau mentaati Tuhan, itu janji-janji yang Tuhan berikan. Itu menjadi milik kita. Kemudian yang kelima adalah penyalipan Tuhan sendiri. Lewat penyalipan Tuhan, Tuhan sudah menguduskan kita. Kita sudah disucikan oleh darahnya. Dan kita menjadi anak-anak kebenaran lewat penebusan Yesus. Jadi jangan sampai ada dosa yang tidak diakui lagi. Dan sampai masa habis waktunya kita belum bertobat. Dan sampai masa habis waktunya didapati kita bercacat. Karena tidak mengakui kesalahan kita. Di dalam kisah Nuh ini kita belajar ada dua fase waktu penting yang dibicarakan dalam kisah Nuh. Pertama adalah saat Nuh masuk ke dalam bahtera. Pada saat Nuh masuk ke dalam bahtera, itu pada saat 7 hari, orang-orang di luar itu tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tetap makan dan minum, melakukan aktivitas seperti kebiasaan mereka. Dan mereka mengolok-ngolok Nuh. Dan mereka tidak mau percaya. Sekalipun Nuh sudah berpesan kepada mereka untuk masuk ke dalam bahtera, akan mengajak mereka untuk masuk bahtera, mereka tetap tidak mau. Karena ketidakpercayaan mereka. Dan kedua adalah saat mulai hujan. Saat mulai hujan itu adalah saat penghukuman atas dunia sudah terjadi. Itu adalah tipologi dari kedatangan Yesus yang menjadi penutupan atau berhentinya kasih karunia atau kesempatan pertobatan yang sudah berakhir. Dalam menceritakan cerita tentang Nuh ini kita menggunakan tipologi. Jadi fase tentang penghancuran akan dunia, akan orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, itu akan terjadi fase yang sama pada saat kedatangan Yesus dan penghukuman manusia atas dosa dan ketidakpercayaan manusia. Akan penghukuman dan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Jadi fase yang sama akan berulang. Dari fase Nuh, penghukuman atas manusia, dan nanti fase di akhir zaman ini, penghukuman manusia juga untuk orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita bisa mengerti dan memahami cerita tentang Nuh, tentang penghukuman umat manusia, kita juga bisa memahami tentang peristiwa kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Untuk mengerti kedatangan Yesus, kita kembali ke cerita tentang air bah. Ada 4 periode waktu yang kita perhatikan dari air bah. Yang pertama yaitu Nuh memberitakan dan membangun bahtera. Ini adalah periode masa anugerah. Di mana masa anugerah masih terbuka, itu akan terjadi penginjilan yang besar-besaran. Tuhan akan memerintahkan, bahkan mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk menginjil ke setiap orang, supaya banyak pertobatan terjadi. Supaya dunia tidak dihukum dan dunia tidak dibinasakan. Itu adalah masa probation period. Selama 120 tahun, Nuh melakukan 2 hal. Yaitu menyampaikan firman Tuhan dan membangun bahtera. Dan Nuh itu menyampaikan firman Tuhan itu disertai dengan kuasa Roh Kudus. Nuh memberitakan Injil ke banyak orang di sekeliling dia sambil membangun bahtera. Dan kita tahu bahwa pesan Nuh itu bukan pesan yang lembut, pesan yang menyukakan telinga, tetapi pesan Nuh adalah mengundang orang-orang untuk bertobat dan merubah cara hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pesan Nuh adalah penghukuman atas semua orang untuk segera bertobat dan merubah cara hidupnya. Untuk taat dan hidup benar sesuai dengan kehendak Allah.
Mari baca ayat Nuh, di mana Nuh tuh memberitakan Injil dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kita buka di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dulu sebelum zaman Nuh manusia umurnya panjang-panjang dari 800, 900, 700. Tetapi begitu kejahatan sudah ada di hati manusia dan hampir semua manusia berbuat jahat, maka menyesallah Tuhan. Tuhan segera memperpendek umur manusia. Karena Tuhan tidak mau roh Tuhan ada di dalam manusia yang hatinya jahat. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tuhan yang kudus tidak bisa hidup di hati manusia yang jahat. Jadi fungsi roh Allah yang ada di dalam manusia untuk meluruskan jalan hidup manusia, untuk menerangi jalan hidup mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mereka tidak mau mendengar nasihat, maka roh Allah akan keluar dari orang itu. Kita bisa lihat di ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Lama. Banyak orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi karena dia tidak taat, roh Allah keluar dari orang itu. Roh Allah meninggalkan orang itu. Nah, itu yang terjadi. Di mana tidak ada obedient, ketaatan akan Tuhan, roh Allah akan meninggalkan orang itu. Makanya pada saat si Daud berbuat dosa, apa permintaan Daud? Tuhan, jangan biarkan roh Allahmu pergi dari aku. Saat itu Daud benar-benar membutuhkan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Karena Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah yang membuat dia mencapai kejayaan sampai saat ini. Dia menjadi raja itu karena anugerah dan karena kasih karunia, karena berkat daripada Tuhan. Maka saat si Daud melakukan dosa yang membuat Tuhan murka, permintaan Daud cuma satu, Tuhan jangan biarkan rohmu undur dari aku. Jangan biarkan rohmu keluar dari aku. Karena itu roh Tuhan tidak bisa berdiam di hati manusia yang jahat, yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui dosa-dosanya. Jadi kita tahu bahwa pesan dari Nuh adalah pesan penghakiman. Dan saat itu pesan Nuh untuk menyuruh orang bertobat itu membagi penduduk menjadi dua kriteria. Yaitu satu orang yang percaya dan kedua orang yang tidak mau percaya. Mereka sudah membuat pilihan, yang percaya diselamatkan dan ada di dalam bahtera. Dan yang tidak percaya dia akan tertinggal. Seperti nanti pada zaman kedatangan anak Allah yang kedua kali. Pada saat mereka percaya akan Tuhan, taat akan kehendak Tuhan, saat itu akan terjadi penyelamatan kepada orang-orang pilihannya. Dan mereka yang tidak percaya akan tertinggal di bumi. Mereka sudah membuat pilihan dan akan ada dua kelompok orang yang akan tinggal bersama-sama. Mari kita lihat bukti tertulis tentang Nuh yang menyampaikan pesan di zamannya. Di sini dicatat bahwa jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang yang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Di perjanjian lama tidak diberitakan bahwa Nuh menginjil. Tetapi di perjanjian baru di sini diberitakan bahwa Nuh selain dia membuat bahtera, dia juga menginjil. Nuh menyampaikan berita kebenaran. Dan Nuh membangun bahtera sebagai sarana penyelamatan untuk dirinya dan keluarganya. Dan orang-orang yang mau mendengarkan dia dari penghukuman Allah. Yaitu Nuh memiliki iman, yaitu iman yang melakukan saat Tuhan memerintahkan dia untuk menginvestasikan waktu, tenaga, sumber, usahanya untuk membangun bahtera. Padahal kita sadar bahwa membangun bahtera itu bukan menjadi salah satu pekerjaan Nuh yang utama. Nuh membuktikan imannya dengan perbuatan dengan membangun bahtera. Pada saat Nuh dipanggil Tuhan untuk membangun bahtera. Membangun bahtera menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Dan dia meninggalkan pekerjaan yang lain. Itu menandakan bahwa kecintaannya Nuh kepada Tuhan dan membuktikan iman Nuh kepada Tuhan. Di sini perbuatan Nuh dianggap sebagai kebenaran. Seperti saat Abraham mempersembahkan Ishak. Saat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Saat itu juga iman Abraham dianggap sebagai kebenaran. Kita lihat ayatnya. Di Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu,
Ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman adalah suatu tindakan, perbuatan yang bekerja yang digerakkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Iman itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa bertanya dan tanpa melihat. Untuk mendapatkan iman, kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Cara mengenal Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita bisa mengenal karakter Tuhan kalau kita sering membaca Alkitab setiap hari. Kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama sampai Baru, kita bisa mengenal bagaimana cara kerja Tuhan. Kita akan bisa mengenal Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, dan kita akan intim dengan Tuhan melalui doa. Kita harus mulai berdoa, membangun hubungan interaksi dengan Tuhan. Itu adalah cara meningkatkan iman kita. Kalau iman kita sudah timbul, Tuhan akan menganggap kita sebagai kebenaran. Seperti Tuhan menganggap Nabi Nuh dan Abraham sebagai kebenaran. Dan ketika Tuhan mengadakan penghukuman atas dunia, siapa yang lebih dulu diberitahu? Itu adalah sahabat-sahabat Allah. Ingat pada saat Tuhan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora, saat itu Tuhan memberitahu Abraham bahwa aku akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Siapa yang diberitahu oleh Tuhan lebih dahulu adalah sahabat-sahabat Allah. Karena Tuhan memperhitungkan iman mereka sebagai kebenaran. Dan pada saat Tuhan hendak menghancurkan, Tuhan juga berkata kepada Nuh bahwa dia akan menghancurkan dunia. Siapa yang diberitahu Tuhan adalah Nuh sendiri. Karena Tuhan memperhitungkan Nuh sebagai kebenaran. Karena dia taat mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita banyak meluangkan waktu untuk Tuhan. Interaksi dengan Tuhan. Maka pada saat penghancuran dunia terjadi, Tuhan akan memberitahu kepada kita anak-anak yang dikasihinya. Karena iman kita dianggap sebagai kebenaran. Kita lihat bahwa 120 tahun Nuh sudah menginjil. 120 tahun bukan waktu yang sedikit. Dan begitu banyaknya orang yang diinjili. Kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun yang mau percaya dan diselamatkan. Kecuali 8 orang. Yaitu Nuh beserta keluarganya. Kita juga bisa melihat dengan banyaknya orang yang selamat pada zaman Nuh. Itu adalah sama dengan gambaran dengan banyaknya orang yang selamat yang terjadi pada zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Sangat sedikit persentase yang selamat pada zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena mereka juga tidak mau mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Mereka tidak mau dipanggil untuk bertobat. Karena pesan ini sangat berlawanan dengan sejarah, dengan rasional, dengan bukti, ilmu pengetahuan. Karena mereka merasa bahwa selama ini di Israel tidak pernah turun hujan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah turun hujan. Kemudian secara ilmu pengetahuan, air tidak mungkin turun dari langit dan menghanyutkan seluruh umat manusia di dunia dan memenuhi seluruh bumi. Itu sangat impossible, tidak mungkin. Kemudian secara teologi, mereka berpikir bahwa Nuh itu terlalu fokus pada dosa. Padahal, Tuhan itu kan penuh kasih. Jadi tidak mungkin Tuhan menghukum manusia karena Tuhan mengasihi manusia. Tidak mungkin Tuhan menghukum dunia karena Tuhan juga mengasihi dunia. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menghukum manusia. Bahwa Tuhan sanggup menghancurkan dunia. Meskipun dunia dan manusia adalah ciptaannya sendiri. Tuhan sanggup menghancurkan ciptaannya sendiri. Secara tingkah laku, Nuh dianggap orang gila. Nuh dianggap berhayal. Karena Nuh membuat bahtera pada saat itu tidak pernah terjadi hujan. Boro-boro banjir hujan pun tidak pernah. Bagaimana terjadi banjir? Jadi pada waktu ini batas waktu dan kesempatan masih terbuka dengan pemberitaan firman Tuhan. Semua orang pada zaman ini, pada zaman Yesus pun juga. Saat ini masih ada pemberitaan firman Tuhan. Kita bisa dengar lewat radio, lewat medsos, ayo bertobat, ayo kedatangan Tuhan Yesus 2 kali, ayo kita hati-hati, ayo persiapkan diri. Kita cuek, kita nggak peduli. Kita saat ini ignore saja. Jadi tidak menghiraukan, nggak percaya. Dari dulu juga banyak, dari dulu juga tahun berapa bilang Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Mana Tuhan Yesus datang, nggak pernah datang. Itu omong kosong. Itu yang terjadi pada zaman Nuh. Mereka mengatakan, nggak mungkin ada banjir. Wong hujan aja nggak ada,
boro-boro banjir. Juga pada zaman Tuhan Yesus datang kedua kali, dulu juga katanya Tuhan Yesus datang 2 kali. Mana, nggak pernah datang, nggak pernah terjadi. Nah, sehingga mereka tidak mempersiapkan diri. Padahal zaman ini adalah zaman anugerah. Zaman anugerah itu masih banyak penginjilan. Zaman anugerah Tuhan masih mengutus orang-orang pilihannya untuk menginjil supaya tidak semua orang berbuat dosa dan supaya semua orang bertobat. Jadi kita tahu pada saat kesempatan masih terbuka, pada saat ini Injil diberitakan. Nuh membangun bahtera, tetapi setiap orang mengejek dan mengolok-olok. Akan sama pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada zaman ini, kesempatan masih terbuka, pintu pengampunan masih terbuka, Injil masih diberitakan. Kita masih melihat gereja masih terbuka. Gereja belum dilarang. Kemudian kita lihat di medsos, di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Semua mengabarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semua berbicara tentang akhir zaman. Tanda-tanda sudah dinyatakan. Perang sudah diambang pintu. Dan perang nuklir sudah terjadi. Itu adalah tanda-tanda. Dan orang masih tidak percaya akan kedatangan Yesus dan orang masih mengejek. Orang masih mengolok-ngolok. Sesat kamu, mana Yesus datang? Tidak ada rapture, tidak ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadinya mereka mengejek dan mengolok-ngolok. Mereka tidak percaya sama pada zaman Nuh. Mereka juga tidak percaya sampai saatnya sudah terlambat dan penyesalan sudah tidak berguna lagi. Fase yang pertama tadi adalah fase pada saat probation, masa kasih karunia masih terbuka. Kemudian kita beralih ke fase yang kedua, pada saat Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera. Pilihan orang adalah final. Ada 2 grup di dunia. 1 orang percaya dan 1 orang lagi yang tidak percaya. Tetapi kasih karunia dan anugerah Tuhan itu masih terbuka. Karena Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Karena kasihnya Tuhan kepada kita manusia supaya banyak yang selamat. Tuhan masih mengundur waktu, mengolor waktu. Anugerah Tuhan masih terbuka karena Tuhan itu kasih. Tetapi ingat bahwa Tuhan pun punya batas waktu. Dan Tuhan masih menanti sampai detik-detik terakhir sebelum penghukuman dijatuhkan. Pada saat Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera, Nuh membuat panggilan ajakan terakhir kepada semua orang untuk masuk ke dalam bahtera. Nuh berdiri di depan pintu bahtera sebelum Tuhan sendiri yang menutup pintu. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya kepada semua orang dengan mendatangkan binatang-binatang ke bahtera Nuh. Supaya diselamatkan juga bersama keluarga Nuh. Binatang-binatang masuk sepasang-sepasang berbaris memasuki bahtera tanpa ditarik-tarik, tanpa dicari Nuh. Dan yang mendatangkan adalah Tuhan sendiri. Apakah ini bukan miracle? Pada saat Tuhan mendatangkan binatang dari segala spesies sepasang-sepasang untuk kuselamatkan. Pada saat itu Nuh tidak harus bersusah payah mencari binatang. Tetapi binatang berbaris mendatangi bahtera Nuh. Itu adalah suatu mujizat yang Tuhan lakukan. Dan masih saja orang tidak percaya. Ingat pada saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, berapa banyak mujizat sudah terjadi. Berapa banyak Tuhan sudah mengadakan mujizat untuk bangsa Israel. Tetapi mereka tetap tidak percaya dan mereka semua mati di padang gurun. Hanya 2 yang selamat masuk tanah Kanaan. 2 di antara berapa puluh ribu yang Tuhan keluarkan dari tanah Mesir. 2 dibandingkan segitu banyak orang adalah persentase yang sangat kecil untuk selamat. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Demikian juga persentase yang akan selamat, yang akan terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan sangat kecil yang akan selamat. Panggilan ajakan yang terakhir kali oleh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera ditolak oleh semua orang. Dan ini adalah merupakan keputusan final setiap orang. Dan waktu Tuhan pun habis. Tuhan bilang time out, sudah. Masa kasih karuniaku habis. Pengampunanku sudah habis. Kamu sudah tak kasih waktu seginian banyak. Dan aku sudah menyuruh umat-umat pilihanku untuk mendatangi kamu. Untuk berfirman kepada kamu. Untuk menginjil kepada kamu. Tapi semua kamu tolak.
Jadi Tuhan pun punya batas waktu. Sekalipun Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kasihnya kepada kita, Tuhan mengutus orang-orangnya, mengutus pendeta, mengutus teman-teman, mengutus saudara untuk mengingatkan kita akan dosa, untuk bertobat. Bahkan di gereja sudah ditegur gembalanya, ayo bertobat, ayo fokus sama Tuhan. Jangan fokus dengan yang lain, jangan fokus dengan hobi, jangan fokus dengan anak, jangan fokus dengan keluarga, jangan fokus dengan popularitas, jangan fokus dengan harta. Tapi tempatkan Tuhan. Sekalipun ditegur oleh pendetanya, tetap menolak. Itu adalah teguran dari Tuhan. Dan setelah Tuhan memberikan waktu yang sudah sangat panjang untuk menegur anak-anaknya supaya kembali kepada Tuhan, tetapi teguran itu ditolak. Dan waktu Tuhan pun habis. Sekalipun Tuhan punya waktu, tetapi Tuhan punya batas waktu. Kita belajar dari Nabi Nuh. Kita bisa lihat di Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan, betina, dan segala yang hidup seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Jadi pada saat panggilan Nuh pada orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera bersama dia ditolak. Dan Tuhan memasukkan binatang-binatang ke bahtera Nuh. Lalu yang terakhir Tuhan menutup pintu bahtera. Ini yang terjadi, bahwa Tuhan pun menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Ini adalah periode penutupan masa anugerah. Kalau Tuhan sendiri yang menutup pintu, pintu sudah disil. Dan orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan akan tertinggal di luar bahtera. Dan orang-orang yang diselamatkan Tuhan akan di dalam bahtera. Kalau Tuhan yang bisa menutup pintu, hanya Tuhan sendiri yang bisa membuka pintu. Sekarang kita tahu kenapa Tuhan menutup pintu. Karena setelah hari ke-7, pada saat Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang jahat di luar sana, orang itu akan menjadi jahat terhadap Nuh yang ada di dalam bahtera dengan sesama orang yang di luar. Tuhan perlu melindungi Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena setelah hari ke-7, hari ke-8, Tuhan akan mendatangkan hujan. Orang-orang yang di luar, mereka akan mulai percaya dan akan meributi di bahtera Nuh. Dan mereka akan menggedor-gedor pintu bahtera. Dan mereka akan berusaha masuk ke dalam bahtera. Dan mereka akan menjadi kacau di luar. Dan Tuhan perlu melindungi Nuh dan keluarganya. Yang kedua, alasan Tuhan sendiri yang menutup pintu. Kenapa? Karena Nuh dan keluarganya perlu dilindungi dari penghancuran dunia. Kita sadar bahwa ketika kesempatan sudah berakhir, probation period sudah berakhir. Ada dua grup. Grup yang ada di dalam bahtera dan grup lagi yang di luar bahtera. Dua grup ini tidak bisa berpindah tempat. Yang di dalam tidak bisa keluar. Yang di luar juga tidak bisa masuk ke bahtera lagi. Karena Tuhan sudah menutup pintu. Keputusan masing-masing orang sudah final. Tidak bisa berubah lagi, maka Tuhan berkata yang jahat akan semakin jahat dan yang baik akan tetap berbuat baik. Kita tahu bahwa nanti juga Roh Kudus akan diangkat sehingga orang jahat akan semakin jahat, orang baik juga akan tetap baik yang akan diselamatkan Tuhan. Demikian juga pada akhir zaman. Dan ada dua grup orang, yaitu satu grup orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya merenungkan firman Tuhan, dan hidupnya dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Dan satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, percaya tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, yang hidupnya seenaknya sendiri, dan hidupnya sudah mengabsorb keduniawian. Dan mereka juga akan diselamatkan, dan satu tidak diselamatkan. Kita lihat dari contoh ilalang dan gandum. Kemudian contoh dari kambing dan domba. Kita tahu bahwa GBI Heart of Christ, gereja kita sudah mengkhotbahkan tentang ilalang dan gandum. Bapak Gembala kita sudah mengkhotbahkan tentang perumpamaan Yesus tentang ilalang dan gandum. Banyak perumpamaan yang Tuhan ceritakan tentang kerajaan surga. Bagaimana kriteria kerajaan surga itu. Orang yang masuk kerajaan surga, Tuhan sudah memberikan pesan-pesan yang sangat jelas di Alkitab kita tentang kriteria-kriteria orang yang masuk ke dalam kerajaan surga.
Kemarin di gereja kita sudah mengkhotbahkan tentang ilalang dan gandum. Seperti yang kita lihat di sini, di tempat ini adalah perumpamaan Yesus tentang ilalang dan gandum. Gandum itu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Sedangkan ilalang itu adalah orang-orang dari si jahat yang ditabur oleh si jahat, yang hatinya jahat. Dan kita tahu bahwa ladang itu adalah dunia. Ladang ini adalah dunia, dan lalang dan gandum adalah kita. Adalah manusia-manusia yang ada di dunia ini dan dipisahkan menjadi dua grup, yaitu sebagai ilalang dan sebagai gandum. Pada saatnya nanti, pada saat penuaian terjadi, Tuhan sendiri yang akan menuai dan Tuhan akan memisahkan gandum-gandum yang baik akan dipisahkan dan masuk ke lumbung Tuhan, yaitu Yerusalem baru, yaitu langit dan bumi baru, dan akan tinggal bersama-sama dengan Yesus sendiri. Sedangkan ilalang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan dan tidak mau melakukan perintah Tuhan, yang hatinya jahat, akan dibakar. Kita sadar bahwa ini perumpamaan juga antara kambing dan domba. Mereka akan bersama-sama tinggal di dalam dunia dan mereka akan tinggal bersama-sama di dalam satu gereja. Tetapi pada saat penuaian tiba, yang kambing akan dibakar, akan dibuang, dan yang domba akan diangkat. Domba akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam rapture nanti, tetapi yang kambing akan dibakar di dalam kertak gigi bersama dengan iblis dan malaikat-malaikat yang jahat dan nabi-nabi palsu. Kemudian fase periode ketiga yaitu iman setiap orang diuji. Di sini dikatakan 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam namanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi semua yang kujadikan itu. Ini tanda bahwa Tuhan tidak menyayangkan semua ciptaannya. Tuhan tidak akan menyayangkan ciptaannya yang jahat. Karena buat Tuhan menciptakan sangat gampang. Buat Tuhan ada yang mustahil yang Tuhan tidak bisa lakukan. Bahkan Tuhan tidak menyayangkan. Aku akan menghapuskan karena aku menyesal menciptakan mereka. Di sini iman setiap orang diuji. Kita tahu bahwa saat Nuh masuk bahtera, apakah Tuhan bisa membuat hujan? Yes. Tetapi kenapa? Pada saat Nuh masuk dalam bahtera, pada saat bahtera itu sudah tertutup, kenapa Tuhan bilang setelah 7 hari lagi, setelah Nuh dan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera, baru Tuhan ngomong setelah 7 hari lagi, baru Tuhan mendatangkan hujan. Kenapa tidak ditutup langsung itu? Ini adalah bahwa iman setiap orang diuji, iman yang di dalam bahtera dan iman di luar bahtera itu masing-masing diuji. Apakah mereka percaya sekalipun belum melihat penghukuman dunia? Apakah dunia tetap berjalan sebagaimana adanya? Apakah iman masing-masing orang percaya sama Tuhan sekalipun belum melihat? Di sini kita tahu bahwa Tuhan belum mendatangkan hujan untuk mengetes iman Nuh. Setelah masuk ke dalam bahtera, setelah Tuhan menutup pintu, belum ada tanda-tanda guruh, tanda hujan, dan langit masih cerah. Lah untuk tes dari orang-orang yang di luar bahtera, mereka melihat Nuh sudah masuk bahtera dan mereka lihat tidak ada tanda-tanda hujan. Tidak ada tanda-tanda gemuruh, langit masih cerah, matahari bersinar. Mereka mengolok-ngolok di luar. Mereka bilang, wah Nuh mengayal, mana hujan? Mana hujan? Nggak keluar, nggak ada hujan, langit cerah. Mereka menolak percaya akan omongan Nuh dan mereka mengejek dan mengolok Nuh. Dan kita lihat bahwa pada saat mereka mengolok-ngolok, setelah kasih karunia ditutup, sebelum penghancuran dunia, orang-orang di luar merasa menang. Karena mereka tahu lah apa yang dikatakan Nuh tidak benar. Mana tidak hujan, masih terang. Jadi kitalah yang benar, itu Nuh orang gila. Nah ini adalah gambaran yang terjadi pada akhir zaman. Yaitu bahwa Yesus itu akan menjadi pengantara orang yang berdosa kepada Bapaknya. Ketika Yesus nanti kembali ke surga. Pintu kasih karunia telah ditutup dan kasih karunia Tuhan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang akan menahan yang jahat. Setan akan mengambil alih kuasa dan kontrol atas manusia yang menolak
kasih karunia Tuhan. Dan setan juga akan menghancurkan anak-anak Tuhan yang menolak kasih karunia. Dan setan juga akan menyiksa dan menindas anak-anak Tuhan yang menolak kasih karunia dari Tuhan. Di sini anak-anak Tuhan yang tertinggal akan diuji imannya. Anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini selama masa tribulasi akan diuji iman mereka. Mereka akan mengalami berbagai cobaan, kebencian, penyiksaan, ejekan, penindasan dari orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang-orang yang membenci Tuhan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan kepada umat yang berseru-seru kepada Tuhan. Di Lukas 18 ayat 1-8. Ini adalah perumpamaan tentang hakim. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini semuanya soal akhir zaman juga. Katanya, Tuhan memberikan perumpamaan supaya kita mengerti. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, dia datang terus-menerus, membuat aku frustasi karena dia terus mengejar-ngejar aku. Biarlah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan menyerang aku." Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Di sini Tuhan mengetes iman setiap anak-anaknya yang tertinggal di bumi. Masihkah kamu punya iman kepada aku? Nanti anak-anak Tuhan akan datang kepada Tuhan karena terjadi penindasan, terjadi kebencian dari orang yang percaya dengan tidak percaya. Orang yang membenci Tuhan akan membenci mereka. Mereka akan berdoa pagi, siang, dan malam minta diselamatkan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan akan menunda atau mengulur waktu karena banyak umatnya belum siap. Contoh orang Israel berseru-seru minta diselamatkan saat mereka ditindas menjadi budak di Mesir. Pada saat mereka ditindas menjadi budak, mereka berseru-seru pagi, siang, dan malam minta dikeluarkan dari Mesir. Karena orang-orang Mesir sudah menindas mereka. Orang-orang Mesir adalah orang yang tidak kenal Tuhan dan orang yang membenci Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Nanti pada saatnya akan ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang membenci Tuhan. Dan mereka yang akan menindas anak-anak Tuhan. Dan Tuhan merencanakan penyelamatan kepada mereka. Kepada orang-orang Israel itu yang tinggal di Mesir, yang menjadi budak dan penindasan di Mesir, Tuhan merencanakan penyelamatan atas mereka melalui Nabi Musa. Dan nanti juga Tuhan juga akan merencanakan penyelamatan kepada orang-orang pada akhir zaman ini. Yang terakhir adalah tentang penghancuran dunia. Pada hari ke-8, Tuhan mengatakan bahwa aku akan menurunkan hujan setelah hari ke-7. Hari ke-8 baru hujan turun. Nuh sudah di dalam bahtera dan pintu sudah ditutup oleh Tuhan sendiri bersama dengan binatang-binatangnya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu itu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, pada hari ke-17 bulan itu dan hari itu terbelah segala mata air di samudra raya, yang dahsyat terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kita tahu di Kejadian 1 ayat 7, Tuhan itu menaruh air di atas cakrawala dan menaruh air di bawah cakrawala. Air yang di atas cakrawala akan turun sebagai hujan 40 hari dan 40 malam lamanya. Dan air yang di bawah cakrawala itu dibendung menjadi laut. Dan air yang di bawah tanah dibuat Tuhan semua meluap ke atas. Air yang di atas akan turun ke bawah, air yang dikumpulkan Tuhan di bawah akan naik ke atas semua. Akan dengar teriakan orang yang di luar bahtera, supaya Nuh membuka pintu. Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan kasih karunia Tuhan. Karena begitu hebatnya banjir itu, sampai seluruh bumi tenggelam dan tidak ada satupun makhluk yang hidup. Mari kita lihat videonya.
Air bah itu sangat hebatnya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang hidup. Karena mereka tidak menemukan darat, sehingga tidak mungkin manusia berenang 40 hari 40 malam lamanya. Bahkan Nuh tinggal di bahtera itu selama setahun. Tidak mungkin orang suruh berenang terus selama setahun. Makanya tidak diketemukan yang hidup. Karena hebatnya banjir itu, seluruh bumi tenggelam, tidak ada satupun makhluk yang hidup. Bahkan setan pun takut. Dan bumi kembali seperti bumi saat diciptakan. Kegelapan, semua yang bernafas mati. Kita lihat ayatnya yang membuktikan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Mari kita kembali kepada cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita buka di ayat Matius. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada masa hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Oleh sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan berkata bahwa Dia datang seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri akan datang, nggak mungkin kita membiarkan jendela pintu terbuka, tidak terkunci. Pasti kita akan berjaga-jaga. Bahkan kalau perlu bawa pentungan ya. Nanti akan datang pencuri, ayo kita sergap. Kalau kita tahu kapan pencuri itu datang. Dan karena kita tidak pernah kedatangan pencuri, rumah kita tidak pernah kedatangan pencuri, rumah kita aman kok. Sekalipun tidak dijaga satpam atau sekalipun dijaga satpam, rumah kita aman, tidak pernah dicuri. Kita jadi ceroboh, lupa mengunci pintu, membiarkan jendela terbuka, sementara kita tidur dan tidak berjaga-jaga. Pada keesokan harinya ketika kita bangun, kita sadar bahwa barang-barang kita sudah habis. Mungkin ada yang nongkel mari besi atau ada yang mengambil barang-barang berharga, laptop, HP. Semua sudah diambil, dicuri, tetapi pada saat kita keesokan harinya, kita bangun tidur, kita sadar barang berharga kita sudah dicuri, tapi sudah terlambat. Itu menandakan bahwa kedatangan Yesus juga tidak diketahui kapan dan waktunya. Juga kita belajar mengenai kisah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan. Pada saat minyak dalam pelita habis karena mempelai datangnya terlambat, tertunda. Minyak adalah yang membuat pelita itu bahan baku bensin yang membuat minyak itu hidup. Ketika minyak kita habis, maka pelita kita akan padam. Inilah contoh kisah tentang 5 gadis dan 5 gadis bijaksana. Ketika minyak habis, pelita kita akan padam. Apakah roh kita masih menyala saat Tuhan nanti datang? Ataukah roh kita sudah padam atau kehilangan gairah? Karena nunggu Tuhan gak datang-datang. Akhirnya kita udah males sembahyang, udah males ke gereja, udah gak baca Alkitab lagi, udah males berdoa. Roh kita padam. Pada saat Tuhan datang, kita akan ketinggalan. Karena Tuhan bilang, aku tidak tahu engkau. Pada saat kita memadamkan roh kita, saat itu iblis sudah mengincar kita. Karena iblis akan masuk seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa diterkamnya. Pada saat pelita kita padam, kita akan mudah terpengaruh oleh tipu daya dunia ini. Dan pada saat Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali, didapati iman kita bercacat dan kita tidak layak masuk ke kerajaannya. Orang-orang yang tertinggal akan mengalami pencobaan yang berat. Pada saat 5 gadis bodoh sudah menyala-nyala lagi. Saat itu the probation period sudah tertutup.
Pada saat gadis bodoh mendapatkan pelitanya lagi, dia mengetuk pintu dan apa yang dikatakan mempelai atau Tuhan, maaf aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau. Saat itu masa probation period, masa pengampunan, masa kasih karunia sudah tertutup. Jangan sampai pada saat kita menyongsong Tuhan, didapati roh kita mati dan padam. Orang-orang yang tertinggal akan mengalami pencobaan yang berat. Pada masa tribulasi, mereka akan dicobai. Seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dimasukkan ke dalam tungku api. Dan dipanaskan 7 kali lebih panas. Untuk menguji mereka yang tinggal dunia. Untuk tetap menjaga iman mereka. Dan mati sebagai martir. Mereka akan dipaksa untuk menyembah Allah dari dunia ini. Dan murtad terhadap Yesus. Atau mereka akan dibunuh. Seperti pada zaman Sadrak, Mesak, Abednego. Di sini iman mereka akan diuji. Mereka akan tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Mereka akan dimasukkan ke dalam tungku, dipanaskan ke dalam tungku api yang 7 kali lebih panas. Untuk menguji mereka. Apakah mereka tetap menjaga iman mereka? Apakah mereka mau mati sebagai martir? Pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego harus menyembah raja mereka. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Kami tidak akan menyembah siapapun, kami hanya menyembah Tuhan Raja kami. Dan sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah Raja. Tetapi kami tetap akan menyembah Tuhan kami. Adalah iman yang dinyatakan sebagai kebenaran. Saat itu Tuhan akan bertanya, apakah ada iman di bumi? Pada saat aku datang kedua kali, kita lihat di ayat Mazmur 12 ayat 7. Bagaimana pengujian Tuhan kepada umat-umatnya. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Kita lihat bagaimana Tuhan menguji setiap umat-umatnya. Seperti menguji logam berharga yang dipanaskan berkali-kali. Sampai mendapatkan hati yang murni, mendapatkan kadar yang murni. Contoh pengujian adalah kita lihat dari Ayub. Bagaimana Ayub mengalami pengujian dan pemurnian dari Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, Ayub akan tetap timbul seperti emas murni. Ayub tidak pernah menghujat Allah dan tidak ada perkataan buruk dan sia-sia tentang Allah dari mulutnya. Sekalipun dia harus kehilangan semua harta, keluarga, kesehatan, dan teman dalam 1 hari. Bahkan istrinya juga mengolok dia, menghujat dia untuk menghujat Tuhannya. Dia tidak peduli, bahkan mengatakan istrinya gila. Tetapi Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Itu iman yang dinyatakan sebagai kebenaran. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan dan memberikan ganjaran akan kemurnian imannya. Pada saat berakhirnya kasih karunia, akan ada 2 sisi orang yang taat kepada Tuhan dan 1 yang tidak. Marilah kita baca ayat di Wahyu 22 ayat 11. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku dan untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang menang di dalam pertandingan iman. Dan memiliki hati yang murni dan menguduskan dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat di dunia ini. Ayo kita harus bertanding dengan iman dan ingat. Reward kita sudah menanti di surga. Reward kita sudah menanti pada saat pengadilan di tata putih. Tuhan sudah memberikan mahkota kepada kita. Mahkota yang tidak akan pernah layu. Dan janjinya kita akan memerintah dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Untuk selama-lamanya, untuk kekekalan. Tetapi orang yang tidak pernah tahu kebenaran, mereka akan dibuang di api neraka, di mana di sana akan terdapat kertak gigi dan akan banyak ratapan dan rintihan dan tangis. Pada saat itu orang-orang masih akan tetap melakukan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari tanpa menyadari bahwa keputusan final itu sudah dibuat di altar penyucian di surga.
Orang masih melakukan perbuatan-perbuatan daging untuk mencari kesenangan dunia. Dan mereka tidak peduli akan dosa. Mereka akan hidup bersama-sama di bumi pada masa tribulasi. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Mari kita baca Markus 13 ayat 34-36 tentang perumpamaan yang Yesus katakan. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Berapa kali Tuhan katakan berjaga-jaga, berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang disebut sedang tidur di sini? Jadi sedang tidur ini bukan dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi dan mendapati mereka sedang tidur di kasur. Bukan itu yang dimaksudkan tidur di sini. Yang dimaksudkan tidur adalah rohani kita sedang tidur. Hidup kita sudah tidak bergairah lagi kepada Tuhan. Perumpamaan ini dihubungkan ketika Yesus pulang ke surga dan menyerahkan tanggung jawab kepada kita masing-masing untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangannya kembali. Ketika Yesus kembali ke tugasnya di ruang Maha Kudus, di Heaven Sanctuary. Jadi ketika Yesus bangkit dari mati dan dia kembali naik ke surga, tugas Yesus di surga adalah sebagai the high priest atau imam agung di Heaven Sanctuary. Yesus meninggalkan keimam agungannya dan memakai jubah penghakiman sebagai hakim. Di sini kita lihat bahwa Yesus di sini sebagai high priest, imam agung yang tertinggi di surga. Jadi tugas Yesus di surga adalah untuk menjadi intercession, yaitu adalah perantara umat manusia kepada Bapaknya. Memberikan pengampunan, penebusan dosa di Heaven Sanctuary, yaitu di altar. Jadi di sini tugas Yesus sebagai hakim tertinggi. Kita bisa lihat bahwa orang-orang banyak yang berdoa kepada Tuhan minta pengampunan. Dan Tuhan mengampuni mereka di surga. Jangan sampai the golden altar ini tertutup. Pada saat Tuhan sudah menutup dan meninggalkan jubah keimamannya. Dan dari sini Tuhan meninggalkan jubah keimamannya. Dan Tuhan naik ke atas. Tuhan sudah memakai jubah sebagai judge atau hakim. Sebagai king of king atau sebagai raja dunia. Yang berhak untuk judging the world. Dari sini kita lihat ini adalah mezbah Tuhan di surga. Kita tahu bahwa Yesus adalah penggenapan akan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dihilangkan, tetapi hukum Taurat itu digenapi lewat Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa melalui pengorbanannya yang di kayu salib, Tuhan sudah melakukannya lewat altar of sacrifice, lewat darahnya yang di kayu salib. Dan yang ini Tuhan me-cleansing lewat cross, lewat salib. Tuhan sudah menebus kita, yaitu pada zaman perjanjian lama adalah anak domba yang disembelih. Kemudian Tuhan sudah melakukannya dan ini adalah sebagai pertobatan umat manusia. Tuhan sudah menyucikan, membersihkan lewat baptis. Kemudian table of showbread itu adalah roti hidup. Kalau dulu adalah roti mana, sekarang Tuhan sendiri akan menjadi roti hidup. Dan candlestick ini adalah Tuhan sebagai pelita yang menerangi dunia ini dengan 7 nyala api di atasnya. Itu adalah merupakan simbol dari Roh Kudus. Menjadi 7 karakter Roh Kudus, yaitu adalah 7 Spirit of God. Spirit of knowledge, Spirit of fear of God, Spirit of counsel, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of strength, and Spirit of the Lord. Pada saat Yesus kembali ke surga, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kepada umat-umatnya. Dan memberikan Roh Kudus untuk menerangi jalan mereka. Dan nyala api dari Roh Kudus itu yang harus kita pertahankan. Supaya terus terang, jangan sampai nyala ini padam. Kemudian altar of incense. Di sini adalah doa-doa orang percaya. Pujian dan penyembahan orang yang percaya.
Tuhan akan menjadi high priest, imam agung di sini untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni dan untuk melakukan pertobatan sebagai perdamaian kita dengan Bapa. Di Ark of the Covenant ini, Tuhan sebagai hakim dan sebagai raja ada di sini. Pada saat the probation close, Tuhan sudah menanggalkan jubah imam agungnya dan Tuhan sudah memakai jubah hakim. Sudah tidak ada pertobatan lagi, tidak ada pengampunan lagi. Kita bisa melihat bahwa hukum Taurat digenapi lewat Yesus. Di sini kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba yang disembelih. Di sini kita dibaptis di dalam air oleh Yesus. Dan ini adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Menorah di sini melambangkan Yesus adalah terang. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian di sini adalah the golden altar of incense, yaitu Yesus sebagai high priest. Dan kemudian di atas lagi the most of holy holy, itu adalah Yesus yang menjadi hakim dan Yesus menjadi king of king yang menguasai bumi. Jadi bukan Allah Bapa lagi yang menjadi hakim, tetapi diserahkan kepada Yesus. Kita lihat Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan kita lihat mengenai tadi Yesus sebagai roti hidup. Roti hidup adalah firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 6 ayat 48 bahwa Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Dan kita tahu bahwa di ayat 53 Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini adalah Yesus, bahwa roti hidup yang Yesus katakan itu adalah firman Tuhan. Dan darah Yesus itu adalah darah penebusan. Yang percaya kepada penebusan Kristus yang di kayu salib. Dan engkau akan menjadi satu dengan Kristus. Jadi kita belajar di sini ketika Yesus kembali tugasnya di ruang Maha Kudus, di Heaven Sanctuary, Yesus menanggalkan tugas keimam agungannya dan memakai jubah penghakiman sebagai hakim atau raja yang memerintah bumi. Setelah tertutupnya masa probation atau kasih karunia, di dunia akan ada kelompok manusia. Satu yang percaya dan satu yang tidak mau percaya. Mereka tidak menghiraukan persiapan untuk mensucikan diri dan hidup dalam kekudusan. Dengan mentaati kebenaran dengan firman Tuhan. Mereka kehilangan kerinduan dan kegirangan akan kedatangan Tuhan mereka. Mereka menjadi lelah menunggu dan lebih tertarik dengan cara-cara dunia dan cara-cara dalam berbisnis dunia. Berbicara, berteman. Mereka menjadi lelah menunggu dan lebih tertarik pada dunia. Dan cara-cara dunia dalam berbisnis, berbicara, berteman, hubungan seksual yang menyimpang dan menyerap apa yang dunia tawarkan. Iman mereka menjadi tercemar dan mengabaikan persiapan akan kedatangan Tuhan. Mereka mengabaikan kekudusan hati dan kesucian hati. Mereka capek menunggu dan menganggap masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Aku sekarang senang-senang dulu, nanti kalau sudah dekat waktunya aku mau bertobat. Mereka masih menganggap banyak waktu dan masih banyak kesempatan untuk bertobat. Dan mereka masih terus menikmati dunia. Padahal penyucian di surga sudah ditutup. Padahal the close of probation in heaven, the sanctuary is already closed. Tuhan tidak lagi bertindak sebagai high priest atau imam agung, tetapi Tuhan sudah memakai jubah hakimnya atau jubah rajanya yang siap untuk menghukum dunia. Kita tidak tahu kapan Heaven Sanctuary itu close. Kita tidak tahu kapan pintu pengampunan surga itu masih terbuka atau sudah tertutup. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi pada saat Injil masih diberitakan, kita harus cepat-cepat bertobat. Jangan sampai sudah terlambat pada saat bertobat. Pintu pertobatan Heaven Sanctuary sudah tertutup. Setelah itu akan terjadi penghancuran seperti pada zaman Nuh. Saat penghukuman sudah terjadi, dunia akan dihancurkan.
Orang yang percaya akan diangkat ke awan-awan untuk melindungi mereka dari penghancuran orang-orang jahat di dunia. Keadaan dunia setelah penghancuran terjadi, bumi kembali kepada ciptaan semula seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Mari kita buka ayatnya dan kita buka di Alkitab kita di Yeremia 4 ayat 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Aku melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Kenapa? Karena matahari pun sudah hancur. Keadaan dunia setelah penghancuran, bumi kembali kepada ciptaan semula. Ciptaan sebelum bumi dijadikan. Tidak ada terang di dalamnya. Kita tahu, kita sadar bahwa tanda-tanda zaman sudah terjadi. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh sembrono. Kita harus menjadi orang yang punya gairah dan semangat untuk menantikan kedatangan Tuhan kita. Jangan sampai kita ignore atau tidak peduli. Atau tidak urusan. Karena pada saatnya Tuhan menjemput kita. Alangkah sayangnya kalau kita tidak ikut terangkat di awan-awan. Dan kita tertinggal di bumi dengan orang-orang yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita sudah lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda kehancuran dunia. Sudah banyak orang yang mati karena COVID. Karena pandemi. Kita tahu pada saat COVID terjadi berapa tahun ya. Dari tahun 2019 ya. Masuk Indonesia awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berapa banyak manusia yang mati karena pandemi. Sudah banyak manusia yang mati karena wabah yang terjadi. Dan kemudian huru-hara, yaitu pemberontakan. Banyak terjadi di mana-mana. Orang sudah tidak ada ketaatan pada pemerintah, kepada aturan. Tidak mau taat lagi. Kemudian kita lihat bahwa keadaan manusia akhir zaman. Mereka menjadi orang yang cinta uang, sombong, penfitnah, melawan ortu, tidak berterima kasih, tidak peduli terhadap agama, tidak mengasihi, tidak berdamai, suka menjelekkan orang. Di Facebook, di medsos, orang menjelek-jelekan, tidak bisa menahan diri, garang emosi, banyak pengkhianat, di depannya baik, di belakangnya mengkhianati, tidak bergigi panjang. Rajin bergereja, iya. Tetapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Diajar tetapi tidak pernah mengenal kebenaran, keras kepala, akal bobrok, tidak tahu uji, suka menentang kebenaran. Kalau ditegur gembalanya, ngambek, marah, keluar dari gereja. Kalau dikasih tahu, tidak mau ke gereja lagi. Itu adalah orang yang meskipun diajar, tetapi tidak mau mengenal kebenaran dan keras kepala. Dan menolak kebenaran itu. Jangan sampai kita sudah kasih karunia. Tuhan sudah mengutus orang-orangnya untuk mengingatkan kita. Tetapi kasih karunia itu ditolak. Kalau kasih karunia itu ditolak, Tuhan akan menutup pintu pengampunan selama-lamanya. Dan kita akan tertinggal di dunia. Dan tidak diangkat ke surga. Yang keempat adalah nabi palsu dan penyesatan. Akan ada Yesus palsu yang dunia sukai dan dunia mau. Di mana dia akan mengizinkan setiap orang untuk masuk surga. Tidak ada yang dihakimi, tidak ada yang dibuang. Semua orang masuk surga. Dia akan datang membawa peace, damai sejahtera, bukan pemisahan. Seperti Tuhan akan membawa pemisahan, yaitu ilalang dan gandum. Kambing dan domba, orang percaya dan tidak orang percaya. Tetapi si Yesus palsu akan bawa damai kepada semua orang. Dan mereka tidak akan memisah-misahkan. Yesus palsu ini, orang-orang tidak perlu ketaatan. Orang-orang tidak perlu kekudusan, tidak perlu pertobatan. Dan Yesus palsu akan terus bicara tentang kasih, mengasihi sesama, mengasihi. Dan Yesus palsu tidak akan pernah berbicara tentang yang bertentangan. Atau akan menghukum orang atau menghakimi orang. Dia tidak akan menegur orang. Tetapi Yesus palsu ini tidak akan pernah mengatakan bahwa kamu jahat, kamu tidak mentaati peraturan, kamu tidak baik, tidak benar. Yesus palsu ini akan berkata bahwa setiap orang adalah anak-anakku.
Dan Yesus palsu ini semua orang tidak akan masuk ke neraka. Yesus palsu ini berkata bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Terserah maumu. Dan Yesus palsu ini akan berkata bahwa perintahnya adalah hanya anjuran. Tidak suatu keharusan. Jika engkau mengikuti Yesus palsu ini, engkau akan dihukum. Engkau tahu bahwa Yesus palsu ini adalah namanya setan. Yang akan menguasai dunia setelah Roh Kudus diangkat. Yesus palsu ini akan menguasai dunia. Dan akan ada penginjilan modern. Di mana penginjilan modern ini akan mengajarkan tidak ada dosa. Tidak ada pengakuan dosa, tidak ada penghukuman. Tidak ada neraka. Tidak ada kehancuran atau tidak ada kebobrokan mental. Semuanya baik-baik saja. Tidak harus dibereskan. Semuanya oke. Tidak ada pertobatan. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penyucian lewat blood, tidak ada holiness, tidak ada kekudusan. Ini adalah Injil palsu dan penyesatan-penyesatan yang terjadi pada akhir zaman. Kemudian adalah pertumbuhan kepausan. Paus akan memimpin agama di seluruh dunia dan Paus akan punya hak untuk mengubah hukum agama yaitu Sunday Law akan di-apply ke seluruh dunia. Dan Paus akan mengubah tatanan dunia baru dalam bidang religi menjadi satu agama di pemerintahan baru. Yang kemudian yang keenam adalah perang dingin. Amerika, Cina, Rusia. Amerika dan Jerman sudah mengirim senjatanya dan tentaranya untuk siap melawan Rusia. Banyak negara yang sudah memiliki senjata nuklir dan senjata biologis sudah dipersiapkan untuk meramaikan perang dunia ketiga. Kita tinggal nunggu saja. Kalau satu negara sudah memencet tombol nuklir, seluruh negara lain yang juga punya nuklir akan saling memencet tombol nuklirnya mereka masing-masing. Dan kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi dengan dunia kita. Kita semua akan hancur. Tetapi sebelum kehancuran terjadi, kita percaya bahwa kita sudah ditunggu oleh master kita, oleh Tuhan kita di angkasa. Bahwa kita siap diselamatkan oleh Tuhan di angkasa. Karena itu berjaga-jagalah, siapkan dirimu, bertobatlah mumpung pintu pengampunan, pertobatan masih terbuka. Mumpung Tuhan belum datang, ini saatnya kita untuk bertobat. Sebelum perang dunia, sebelum kehancuran bumi terjadi, kita sudah diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan. Kemudian kita tahu bahwa kehancuran alam sudah banyak terjadi. Kebakaran hutan, volcano, kemudian gempa bumi, tsunami, hurricane, banjir, terus hujan badai, hujan salju, tornado, terus hujan es, kemudian tanah longsor, kekeringan akan banyak terjadi dan itu sudah banyak terjadi. Kemudian kita melihat tandanya antikris muncul. Kita tahu bahwa antikris akan muncul, yaitu salah satu tanda terakhir tentang akhir zaman yang dibahas Alkitab adalah munculnya satu pemerintahan global yang dipimpin oleh seorang tyrant yang dikuasai oleh iblis yang dikenal dengan sebutan antikristus atau binatang atau yang disebut angkanya 666. Dunia ini sedang dipersiapkan untuk menerima dan mengakui seseorang yang memimpin secara global. Ahli sejarah terkenal dari Inggris, Arnold Toynbee, membenarkan fakta ini saat dia berkata bangsa-bangsa telah siap memberikan kerajaan-kerajaan dunia dan isinya kepada orang yang mampu menyediakan solusi bagi permasalahan yang ada. Kemudian New World Order, satu pemerintahan dunia akan terbentuk. Mereka akan membuat seluruh dunia ini menjadi satu economic system, satu hukum, satu agama, dan satu pemerintahan dunia, satu mata uang yang dipimpin oleh antikris, yang dipimpin oleh Illuminati. Dan yang terakhir yaitu tanda-tandanya kita sudah jelas melihat bahwa Injil diberitakan ke seluruh dunia. Melalui perkembangan teknologi dan multimedia, kita tahu bahwa melewat internet, kita sudah bisa menjangkau manusia dimanapun mereka berada, tidak harus lewat berpergian, tetapi lewat satu klik saja, lewat YouTube, Facebook, Instagram, multimedia, lewat internet, kita bisa menjangkau setiap orang di pelosok dunia melalui internet.
Itulah tanda-tanda kehancuran dunia. Tetapi bisa juga secara pribadi kita mengalami kehancuran juga. Kehancuran pribadi yaitu kecelakaan, sakit, penyakit yang menyebabkan kematian. Jadi kita tidak usah mendengarkan kata dunia tentang akhir zaman, tetapi dengarkan apa kata firman Tuhan tentang akhir zaman. Mulai buka Alkitab saudara dan baca kitab Wahyu tentang akhir zaman. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Atau mengikuti YouTube GBI Heart of Christ. Cari khotbah akhir zaman. Ada seri 1 sampai seri 18. Bagi saudara yang belum mendengarkan, bisa buka di YouTube kita. Kesimpulan, kita harus mempersiapkan hubungan intim dengan Tuhan. Dengan berdoa, membaca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Kedua, kita harus membangun bahtera. Bahtera itu adalah gereja. Kita adalah gereja. Beribadah kepada Tuhan. Kita harus menguduskan diri kita. Taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat akan pesan Yesus tentang 7 gereja karakter anak-anak Tuhan pada saat akhir zaman. Saat itu ada 7 gereja di kitab Wahyu, yaitu gereja Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bagaimana Tuhan memuji mereka dan bagaimana Tuhan mengecam mereka. Gembala kita sudah mengkhotbahkan tentang 7 gereja di GBI HOC. Kita juga harus membangun bahtera kita, hubungan intim dengan Tuhan sebelum penghancuran terjadi. Baik penghancuran global maupun penghancuran secara pribadi, yaitu melalui kematian kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita harus fokus hanya kepada kekekalan, bukan kepada dunia. Bukan kepada pekerjaan, harta, jabatan, ketenaran, keluarga, atau hobi. Kita lihat, jangan sampai pada saat Tuhan Yesus memanggil kita cuek. Karena kecuekan kita tidak tahu. Sehingga kita tidak dipanggil. Karena kita tidak mau bertobat, kita tidak diangkat. Karena ada nafsu yang tersembunyi, nafsu hasrat yang menyimpang, yang membuat kita tidak terangkat. Karena ketidakkepercayaan kita membuat kita tidak diangkat. Tuhan sudah menunggu kita di awan-awan dan menjemput umat-umat pilihannya untuk diselamatkan dari kehancuran dunia. Kita lihat ayatnya, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah pengangkatan akan terjadi penghancuran atas dunia. The sudden destruction terjadi. Ketika mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh suatu kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin dan mereka tidak akan luput. Tetapi anak-anak Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menjemput apa yang menjadi miliknya di dunia ini untuk hidup bersama-sama Dia. Sudah diberikan tempat yang indah di langit dan bumi yang baru, di Yerusalem baru. Sedangkan anak-anak yang bukan milik Tuhan, tetapi milik-milik dunia ini, mereka akan ditinggalkan di dunia ini. Dan penghukuman, the judgment akan terjadi dan mereka nantinya akan dicampakkan di neraka bersama dengan iblis, nabi palsu, dan antikris. Saya kira pesan-pesan ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kami mau mengucap syukur bahwa pesan-Mu sudah disampaikan kepada setiap orang yang mendengar. Biarlah Kau terangi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan segala selubung yang menutupi mata, hati, telinga mereka, bahkan hati mereka, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus yang di kayu salib. Dan biarlah terang
kebenaran akan firman-Mu menerangi anak-anak-Mu. Dan kami tahu mereka akan diselamatkan bersama-sama dengan Engkau di awan-awan kemuliaan. Dan biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu tabur ini tidak akan sia-sia, tetapi tumbuh tertanam di hati mereka yang mendengar akan firman Tuhan. Dan mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang mendengar, dan berkati mereka yang melihat tayangan ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera ada mereka dan keselamatan ada pada mereka. Karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi umat-umat-Mu. Dan umat-umat yang mencari wajah-Mu, kalau mereka mengakui dosanya, mereka akan diampuni. Dan mereka akan dikuduskan dan akan diangkat bersama-sama. Dan akan menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kalau hamba-Mu ini selesai bicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai bicara. Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.